Pertempuran yang menelan 1 juta korban jiwa pasukan Soviet ini hampir tidak diperhatikan dalam catatan sejarah. Pihak Barat tidak mengenal pertempuran brutal ini, tapi bagi pasukan Soviet ini adalah pertempuran penggiling daging. Diibaratkan pasukan Soviet dikirim ke mesin penggiling daging, karena kesalahan komando tinggi Soviet menilai situasi di lapangan. Mesin propaganda Soviet sengaja mengecilkan akibat dari pertempuran ini, untuk menjaga moral pasukan Soviet di front lainnya. Bagi Jerman, pertempuran ini juga membuat mereka kehilangan inisiatif untuk merebut Moskow dan membuat moral Satuan Tentara Tengah Jerman jatuh ke titik nadir. Satuan Tentara Tengah Jerman digadang-gadang akan berparade di Moskow pada tahun 1941. Serangan balik Soviet pada Desember tahun 1941 mengejutkan pihak Jerman karena skala dan kekuatannya. Di tengah musim dingin, Soviet mampu memukul mundur pasukan Jerman yang telah berada di pintu Moskow. Serangan musim dingin Soviet ini memukul mundur pasukan tengah Jerman sejauh 250 km dari Moskow. Untuk pertama kalinya pasukan Jerman yang selama ini tidak terkalahkan bisa dipukul mundur sejauh ratusan kilometer. Yang berakibat dicopotnya Panglima Satuan Tentara Tengah Jerman, Fedor von Bock oleh Hitler. Larut dalam euforia ini, Komando Tinggi Soviet ingin segera menghancurkan Satuan Tentara Tengah Jerman yang bertahan di wilayah Rzew dan Vyazma. Tonjolan Rzew merupakan daerah penting, yang merupakan jalur utama perlintasan kereta api dan logistik vital. Kedua belah pihak memahami arti penting wilayah ini. Bagi Jerman ini merupakan pangkalan baru untuk merebut kembali Moskow, bagi Soviet ini adalah ancaman yang harus dihilangkan. Pada tanggal 8 Januari tahun 1942 sampai 20 April tahun 1942. Pasukan Soviet menembus pertahanan Jerman sejauh 110 km di sebelah barat Rzew. Hal ini membahayakan sayap pasukan Satuan Tentara Tengah Jerman. Soviet juga melakukan serangan udara besar-besaran ke Vyazma. Dihadapkan dalam serangan yang akan menghancurkan Satuan Tentara Tengah Jerman. Hitler mengizinkan mengirimkan bala bantuan 11 divisi untuk membantu Satuan Tentara Tengah. Jerman membalas pada tanggal 2 Juli tahun 1942 sampai 23 Juli tahun 1942 dalam Operasi Selits. Jerman pertama-tama mengepung lalu membagi pasukan Soviet ke dalam kantong-kantong yang lebih kecil dan secara bertahap menghancurkan seluruh pasukan Soviet. Pertempuran berlanjut sampai Agustus tahun 1942, serangan Soviet dipukul kembali yang mengakibatkan korban besar di pihak Soviet. Namun bagi Jerman situasinya juga tidak baik, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik karena cadangan dialihkan ke Satuan Tentara Selatan untuk Operasi Biru yaitu Operasi Ambisius Jerman untuk merebut ladang minyak Soviet di Baku Azerbaijan wilayah paling selatan Soviet. Dan Soviet dapat mengganti kerugian mereka, sedangkan Jerman tidak bisa. Soviet kembali melanjutkan serangan pada 25 November sampai 20 Desember tahun 1942 dalam Operasi Mars. Pertahanan keras kepala Jerman dan tidak akuratnya serangan artileri Soviet dan kepemimpinan buruk dari komandan lapangan Soviet serta akibat tingginya korban manusia dalam pasukan Soviet, mengagalkan serangan ini. Pasukan Jerman tetap bercokol kuat di wilayah ini. Namun kegagalan Soviet dalam pertempuran ini dilupakan, karena di selatan pasukan Soviet memperoleh kemenangan luar biasa atas Jerman dalam pertempuran Stalingrad tahun 1942 hingga 1943. Serta nyaris menghancurkan tentara selatan Jerman. Bagi Komando Tinggi Soviet, Operasi Mars dianggap berhasil karena bertujuan mengikat Satuan Tentara Tengah Jerman dan tidak bisa membantu tentara ke-6 Jerman yang terkepung di Stalingrad. Arsip dan dokumentasi tentang pertempuran ini terbuka setelah bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Dan dipelajari secara terbuka oleh sejarawan. Namun bagi veteran yang selamat dari pertempuran Rzew, penggiling daging adalah hal yang selalu mengganggu ingatan mereka.